Saya beberapa bulan lalu ke Brunei, bukan untuk ceramah, tapi mau ziarah dan silaturahim dengan beberapa kawan-kawan. Ketemulah murid Allah yarham Mbah Maimun. Apa kata dia? Saya disuruh oleh Mbah Maimun dulu berkirim salam dan hadiah kepada Sultan Hasanan Balqiyah. Saya ketemu beliau ini setelah ziarah kepada salah satu pendiri dari Kesultanan Brunei, namanya Syarif Ali. Asy-Syarif menunjukkan dia keturunan Sayyidina Al-Hasan Asy-Syarif. Lalu orang ini mikirlah, saya kan rakyat biasa, pendatang lagi di sana, orang Jawa merantau ke Brunei. Terus gimana mau ketemu? Oh, ternyata ada jalannya. Sultan lagi ada hari ziarah. Di saat berziarahlah si santri ini kemudian datang, minta waktu. Passwordnya satu aja, Mbah Maimun. Wah, itu password. Sebut Mbah Maimun, langsung Sultan Hasan Al-Balqiyah berin dia. Bodyguardnya, para penjaganya langsung disuruh minggir. Cuma sebentar menyampaikan salam. Mbah Maimun itu berkirim hadiah, berkirim salam. Ketika ditanya apa alasan beliau, alasannya sederhana. Saya tidak melihat ada di masa ini, di akhir zaman ini, ada pemerintahan, kesultanan, kerajaan yang bertahan kecuali kesultanan dari zuriat Sayyidina Al-Hasan. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Di Nusantara ini, itulah Brunei. Di Timur Tengah ada Yordania, di barat sana, bagian ujung sekali di Afrika, di bawahnya Andalus, itulah Maroko. Itu zuriat Sayyidina Hasan. Dulu Mekah sebelum jatuh ke tangan Wahabi, sempat dipimpin transisi antara pecahnya, melemahnya Turki Utsmani, lalu antara itu ke Saudi sekarang di Hijaz. Mekah Madinah sempat dikuasai oleh Syarif, ya, Hashim namanya, Asy-Syarif Hashim. Maka dulu ada namanya kerajaan Hashimiyah, Kesultanan Hashimiyah di Hijaz, Mekah Madinah. Tapi tidak lama, tahun 1933, dulu Inggris masuk. Inggris ini kakinya dua. Dia kirim orang seakan membantu Asy-Syarif Hashim dan keluarganya. Dia kirim juga orang untuk bantu keluarga Saud. Keluarga Saud ini sudah jatuh bangun 3 kali bersama dengan kelompok yang kemudian disebut Wahabi. Ya. Akhirnya Kesultanan Hashimiyah pun runtuh. Nah, ini cuma kesultanan transisi. Yang tersisa hari ini di dunia itu cuma 3. Ya. Dan jangan heran, Ratu Elizabeth itu masih campuran Hasaniyah, zuriat Sayyidina Hasan, campuran. Karena dulu di zaman-zaman dahulu putri-putri, putra-putra, princess-princess itu, pangeran-pangeran dicampur pernikahannya. Dulu ada pernikahan Inggris dengan Spanyol, Andalus. Maka jangan heran, saya agak sulit bedain orang Arab sama orang Barat tuh agak sulit. Mau mukanya mirip-mirip, ya. Muka hampir sama, hidungnya sama-sama mancung, ya. Beda pas ngomong aja, ya. Baik. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua ulama, umara yang ada keadilan amanah di kalbunya. Wabil khusus imam kita, Imam Asy-Syafi'i Abul Hasan Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi, dan pengarang kitab ini Al-Imam Abu Hanifah Al-Kufi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah
beliau membagi sifat Allah itu kepada dua istilah, sifat zatiyah lalu sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ini yang kita sebut dengan sifat ma'ani, dan dia mulai dengan hayat, qudrat, ilmu, kalam, sama, basar, iradah. Ya. Ini sama dengan sifat ma'ani. Apa arti sifat ma'ani? Sifat yang bersifat makna, meaning. Analognya adalah bukan berarti sama. Apakah yang mendengar mata, yang mendengar telinga, yang memandang mata, atau mata dan telinga ini cuma alat, yang mendengar itu adalah satu sifat, satu karakter, satu kemampuan yang Allah berikan di dalam diri. Maka cobalah lihat ada orang yang sudah tidur, matanya kita buka, telinganya nggak perlu ditutup, dia tidak bisa mendengar apa-apa dan tidak bisa melihat apa-apa. Imam Ghazali mencontohkan lebih dahsyat lagi. Lihatlah orang mati, jantungnya lengkap, parunya ada, matanya ada, telinganya ada, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Maka melihat itu bukan dengan mata, melihat itu dengan sifat sama. Sifat dalam bahasa Arab berarti suatu kemampuan yang Allah berikan di dalam diri kita, ya. Jadi bukan sifat dalam bahasa Indonesia. Lalu beliau membahas yang kedua, itu adalah fi'liyah, sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini lebih sering digunakan oleh Imam Abu Hanifah, lalu juga oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Belakangan seorang mursyid, seorang ulama dari Irbil, kemudian hijrah ke Mesir, nulis kitab Tanwirul Qulub, menggabungkan 3 tema, akidah, fiqih, lalu ilmu tasawuf. Beliau memasukkannya ke dalam mengenal sifat Allah, yaitu sifat fi'liyah. Nah, fi'liyah itu artinya perbuatan. Kita ini dicipta, kalau oleh Imam Asy'ari cukup dengan qudrat iradat. Namun oleh Imam Abu Hanifah diperinci. Kita ini dicipta oleh Allah dengan sifatnya bernama penciptaan, takhliq. Apa bedanya qudrat iradat dengan takhliq? Qudrah iradah itu qadim. Qadim itu berarti dia ada tanpa permulaan. Dia ada bersamaan yang punya sifat. Yang punya sifat qudrat iradat siapa? Allah. Ini untuk mengurai, untuk menghilangkan keraguan. Kalau ada orang bertanya, Allah kan qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Terus gimana caranya menciptakan makhluk? Makhluk itu berawal dan ada akhirnya. Maka Imam Abu Hanifah, lalu diteruskan nanti oleh Imam Al-Maturidi, mengatakan ada sifat namanya takhliq, mencipta, atau takwin. Kita sering mendengar kata kun, benar? Oleh Imam Asy'ari, kun itu adalah isi daripada iradah, qudrah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah jika berkehendak cukup katakan kun. Kun itu berarti hendaklah engkau menjadi ada. Itu kun, ya. Namun oleh Imam Abu Hanifah ini diurai. Inilah jadinya ada namanya takhliq, mencipta. Apa makna mencipta di dalam ilmu akidah? Ibrazu syai' minal adami ilal wujud. Mengadakan sesuatu yang tadinya enggak ada. Itu namanya mencipta. Dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mungkin.
Tapi orang-orang filsafat lama tak terima. Aristoteles nggak terima. Kata Aristoteles, nggak mungkin Allah mencipta tanpa ada bahan. Mesti ada bahannya. Pemahaman ini diadopsi oleh kelompok dalam Islam namanya Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Allah mencipta makhluk dari sesuatu yang bernama ketiadaan. Coba diulang-ulang Pak, ini biar pusing dikit. Allah mencipta sesuatu dari bahan yang bernama ketiadaan. Bahasa Arabnya ma'dum. Ya, ini khusus olahraga hati dan akal sekaligus pagi ini ya. Ya, kalau mau kuliah kan udah telat Pak. Ya, masa masuk kampus pun juga belum tentu diajarin ini. Padahal dulu kampus-kampus keislaman di masa Imam Ghazali sampai kemudian Al-Azhar itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Itu bahasnya begini. Pembahasan-pembahasan teologis itu sampai bahas-bahas seperti ini. Allah mencipta, kata kelompok siapa tadi? Mu'tazilah. Mencipta alam semesta ini dari satu bahan yang bernama ketiadaan. Berarti ketiadaan itu dianggap oleh dia sesuatu. Nyambung nggak akalnya nih? Sejak kapan tiada itu disebut sesuatu? Bahasa Arab tiada, al-ma'dum, sesuatu yang tiada berarti yang ma'dum. Menurut Mu'tazilah, al-ma'dum syai', yang tiada itu masih disebut sesuatu. Disinilah tidak rasionalnya akidah Mu'tazilah. Di sini saya mengkritisi, dulu ada salah satu pembaharu di UIN, IAIN lama, namanya Prof. Harun Nasution. Namun saya berterima kasih kepada beliau dan murid-muridnya karena beliau yang menghidupkan kajian-kajian kitab begini dulu di kampus. Ya. Maka saya waktu ngajar di UIN selama 7 tahun, itu semua mata kuliah pakai kitab. Itu antara diskusi kitab dan pengajian mirip Pak. Dan setiap kelas kita alhamdulillah ramai. Akhirnya pakai teater, ruang teater. Setiap kali kelas pakai ruang teater. Begitulah terus. Karena yang ikut kelas bukan hanya di kelas saya, tapi dari mana-mana. Kita selalu bedah kitab, 7 tahun lamanya. Salah satu kitab yang saya bedah dulu dalam mata kuliah adalah kitab ini. Al-Fiqhul Akbar. Ini untuk anak S1 saya ngajarnya. Kalau anak S2, saya ngajarnya kitab Syifa Ibnu Sina. Untuk mendiskusikan dan mengkritisi kitab itu. Bahkan di S1 itu saya ngajarin kitab yang ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, salah satu kitab yang rumit di kalangan teolog, punya orang Mu'tazilah. Lalu kita kritisi. Jadi kita baca kitab bukan untuk kita taklid kepada isi kitab, kecuali hanya kitabullah dan Rasulnya. Jadi yang boleh ditaklidi itu cuma kitab Allah Rasulnya yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama. Kenapa orang taklid ke Imam Syafi'i? Sebenarnya bukan taklid ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis kitab Al-Um, dia nukil di situ kalam Allah, kalam Rasul, lalu dijelaskan cara memahaminya. Maka taklid ke Imam Syafi'i bukanlah kepada Imam Syafi'i, tapi kepada kitab yang dia ikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi jangan salah faham. Kita tidak pernah kemudian mendewa-dewakan Imam Syafi'i, Imam Asy'ari. Ya. Baik. Di dalam akidah Ahlussunnah, mencipta itu dari tiada menjadi ada, dan tiada itu nggak dianggap sesuatu. Itu baru disebut mencipta. Inilah kehebatan Allah, mencipta tanpa perlu bahan, nggak ada bahan. Makanya Allah mengatakan kepada Sayyidina Adam, khalaqtuka biyadai wa lam taku syai'a. Wahai Adam, aku cipta engkau, tadinya engkau tiada. Tiada bahannya. Ini secara ilmu akidah. Tapi dalam ilmu tasawuf ada yang cara yang paling indah untuk memahami hubungan Allah dengan alam. Itu disebut kajian martabat 7. Sudah ada di sosial media, tapi udah lama sekali Pak, tahun 2020 atau 2021. Silakan dilihat kajian
martabat 7. Ada 2 versi saya buat, ya. Kita ini secara fisik bahannya apa? Dari tanah, dari air, udara, api. Kita ada mirip kayak avatar, Pak, ya. Ini bahan. Sebelum ini ada, ini apa semua? Nggak ada. Allah ciptakan dari ketiadaan. Nah, jadi kita ini tadinya nggak ada. Yang ada adalah Dia semata. Lalu Dia kemudian dengan kalamnya kun, kita menjadi ada. Dan itu nggak ada masalah bagi kita. Masuk akal nggak? Bagi Mu'tazilah sulit menerima Allah itu menciptakan suatu tanpa ada bahan. Itu sulit dia terima. Ya, apalagi para filsafat-filsafat yang mengikuti Aristoteles. Ya. Disinilah kritik Imam Ahlus Sunnah yang bernama Imam Ghazali mengkritisi siapa? Mengkritisi Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang mereka lebih cenderung kepada Aristoteles dalam bab ini. Kata Imam Ghazali, orang pinter kok taklid sama Aristo. Taklid itu sama Rasulullah katanya. Ya. Jadi Imam Ghazali ngejekin Al-Farabi sama Ibnu Sina dengan begitu, ya. Cuma sayangnya mereka nggak semasa. Kalau semasa seru banget itu, ya. Itu takhliq. Yang kedua, sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang tidak pernah berhenti sampai detik ini dan nanti adalah tarziq, memberi rezeki. Rezeki itu terbagi 2. Ada rezeki yang zahir, ada yang batin. Ada yang materi, ada yang immateri. Pagi ini rohani, akal pikiran kita lagi dapat rezeki. Namanya rezeki ilmu. Rezeki ilmu. Ini saya terakhir ngaji kitab ini dulu. Saya ngajar kitab ini 2012. Baru kita sentuh lagi berkat ada masjid ini. Ini berarti udah 10 tahun, Pak. Itu saya awal pertama ngajar di kampus. 2012. Kalau di pesantren saya ngajar mulainya 2008. Sebelumnya sudah mulai ngajar secara private, ya, kelompok-kelompok, grouping. Tapi secara resmi 2008 di pesantren. Dan dari masa 2006 saya sudah mulai ngajar kitab Ahlus Sunnah. Dan kitab ini kita ajar tahun 2012. Alhamdulillah, ya. Allah izinkan saya yang hina ini, akal saya yang tidak cerdas ini, untuk bisa berkhidmat membaca kitab-kitab mulia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita ikut mulia karena membaca kitab orang-orang mulia. Tarziq, memberi rezeki. Ada nikmat materi. Nah, nikmat materi itu jangan dimulai dari fulus dulu, mulai daripada tubuh. Keberadaan tubuh ini namanya nikmat materi. Kalau tubuh berikut dengan keperluan, kebutuhan tubuh ini, makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, baru turunannya nanti asbab, semua itu fasilitasnya lewat fulus misalnya, gaji. Tapi tolong dibedakan, rezeki lebih luas daripada gaji. Benar nggak? Rezeki lebih luas daripada gaji. Ada ustadz di kampung, tahu-tahu dia dapat rezeki. Padahal ustadz ini kalau ngajar honornya kecil. Saya tahu seorang kiai ngajar hampir tiap hari, itu honornya cuma 200.000 di kampung-kampung, Pak. Maka kita ini nggak boleh merendahkan kiai-kiai kampung. Ustadz-ustadz di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di gang-gang, itu jasanya luar biasa. Cuma 200.000 sebulan. Itu yang resmi, ya. Tapi dia sering dapat rezeki yang di luar itu. Orang yang PNS gaji tiap bulan, karyawan, untuk umroh nabung dulu setahun, dia kapanpun mau. Yang penting dia mau, ada orang yang mau ngumrohin dia. Itu namanya rezeki.
Karyawan mesti ngeredit dulu baru dapat kendaraan. Si ustadz ini bisa beli motor, beli mobil, ada aja yang nganterin. Kan sampai penting punya kendaraan tuh. Asbabnya terserah, yang penting halal. Itu cara-cara Allah ingin mengatakan bahwa gajimu berbeda dengan rezekimu. Rezekimu lebih luas daripada gajimu. Di mana kemudian orang menjadi stres menghadapi hidupnya jika dia menganggap tempat kerjanya adalah pemberi rezekinya. Makanya PHK itu bikin stres. Ya, padahal kita kalau kenal Allah SWT nggak akan seperti itu. Ada satu kitab, saya nggak tahu kapan nanti akan membahasnya, Isqatut Tadbir, karya Imam Nuthailah Sekandari, itu khusus membahas tentang tauhid rezeki. Insya Allah nanti kalau di mana mungkin bukan di sini, kita akan membahas tentangnya. Insya Allah. Tarziq, ada rezeki yang sifatnya materi juga, tapi dia semi materi, seperti jabatan, popularitas. Dia antara materi dan imateri. Disebut bukan materi, dia terlihat jabatannya. Disebut kemudian materi, enggak. Termasuk popularitas. Dia sudah semi-semi. Kenapa kita sebut begitu? Ini teori dari Ibnu Sina. Sesuatu yang tidak ada bentuk fisiknya tapi berkaitan dengan fisik. Popularitas ada bentuk fisiknya enggak? Ada ke bentuk orang terkenal, ada enggak? Enggak ada kan? Ada orang terkenal dengan cantiknya, dengan gagahnya, dengan alimnya, dengan aksinya, dengan dia sebagai aktor. Coba lihat aktor yang baru sembuh itu siapa namanya? Butet ya. Bener ya? Itu wajahnya begitu-gitu aja, Pak. Dan yang paling lucu dari dia bisa menirukan suara Soeharto ya. Bener ya? Popularitas dia nggak ada kaitan dengan wajahnya, emang begitu-gitu aja. Tapi dia punya satu kelebihan dalam dirinya yang membuat dia populer. Maka popularitas itu dia tidak berkaitan langsung dengan materi, tapi dia masih di alam materi. Itu popularitas. Maka bagi siapapun yang mencari popularitas, carilah popularitas yang bermula daripada sesuatu yang sifatnya qalbiyah, ruhiyah. Dan itu akan abadi. Dia akan abadi tidak hanya di dunia, dia abadi sampai ke akhirat. Ini yang disebut oleh para ulama, biarlah tak dikenal di dunia, tapi dikenal di akhirat sana. Ya. Mungkin orang-orang seperti kita nggak akan disebut-sebut oleh penguasa dunia, tapi pemilik dunia akhirat boleh jadi tetap menyebut kita. Fazkuruni azkurkum. Tadi ayat yang dibaca Imam, surah Al-Baqarah. Sebutlah aku sebut namamu. Mau disebut oleh Allah yang maha terkenal, sebut namanya. Mungkin kita tidak terkenal, gak apa-apa. Terkenal itu belum tentu enak. Allah yang maha terkenal, maha zahir, dia akan menyebut nama orang-orang yang menyebut namanya. Siapa yang menyebutnya dalam kesendirian, Allah akan menyebutnya di dalam kesendiriannya, keesaannya. Siapa yang menyebut namanya dalam keramaian, Allah pun akan menyebut namanya di keramaian para anbiya, para aulia, dan para malaikat-malaikatnya. Dulu-dulu orang hanya menyebutkan bahwa nanti dia akan disebut namanya di kalangan malaikat. Ternyata hadisnya bisa disyarah lebih luas. Allah dapat menyebutnya, boleh jadi menyebutnya di khalayak yang lebih mulia dari mereka. Mereka itu manusia biasa. Siapa yang lebih mulia? Malaikat. Di atas malaikat ada para anbiya.
Bahkan ada aulia, wali-wali Allah yang makomnya lebih tinggi daripada malaikat-malaikat biasa. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi rezeki ada dua, zahir dan batin. Rezeki batin itulah yang kita sebut ilmu dan ma'rifat. Ilmu ma'rifat inilah yang menghadiahkan, menghasilkan apa yang kita sebut as-sakinah, at-tuma'ninah, al-mawaddah, ar-rahmah. Jadi yang disebut tenang, damai, kasih sayang, cinta, itu orang kalau berilmu akan muncul sifat-sifat ini. Jadi kenapa kita gelisah hidup? Karena belum dapat rezeki yang batin. Saya lihat yang hadir, ya mungkin ada yang tinggal di sini, ada tinggal di luar, ada tempat tinggal, ada tabungan, ada bahan lah untuk makan hari ini, esok hari atau beberapa tahun ke depan. Itu kan zahir. Kita perlu bahan sampai tembus ke alam barzakh, sampai tembus ke alam setelah alam barzakh yang disebut padang mahsyar. Butuh modal. Modalnya adalah menghasilkan, menabung rezeki batin. Rezeki yang sifatnya immateri. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran nikmat Allah. Akhir surat Ad-Duha, apa lafaznya? Akhir surat Ad-Duha. Wad-Duha. Akhir suratnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Rabbmu, nikmat bagi dua tadi, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Fahaddis, maka hendaklah engkau hadis. Hadis ini engkau ceritakanlah, engkau ajarkanlah, engkau share-lah. Boleh. Jadi boleh nggak menceritakan tentang Allah kasih kita rezeki zahir? Boleh, nggak apa-apa. Biasanya kalau dulu, zaman-zaman dulu, nggak tahu sekarang masih begitu ya. Kalau pas ketemu kenalan kasih kartu nama, di situ nanti ada jabatannya di situ, ya. Benar nggak? Ada alamat rumah, berarti dia ini orang mapan. Ada alamat kantor, berarti dia punya kerjaan tetap. Itu ada satu nilai di situ. Begitu juga para aulia, para kekasih Allah, orang-orang yang dapat nikmat batin di kolbunya. Kalau kenalan yang diceritain apa? Nabi Muhammad kalau cerita dengan sahabat-sahabat dekatnya, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyid. Saya ini pimpinannya manusia nanti di akhirat. Ini Rasulullah kalau ketemu mereka, wala fakhor, ini bukan sombong loh. Jadi menceritakan nikmat bukan dalam niat kesombongan, itu bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Saya diprotes, kenapa buka kitab-kitab rahasia? Saya tanya, udah jadi kitab kok masih rahasia? Udah dicetak kok rahasia? Kalau sudah jadi kitab, sudah dicetak, sudah komersial, itu udah gak rahasia lagi. Rahasia itu masih tersimpan di dalam. Kalau sudah komersial, udah enggak. Boleh kita ceritakan. Oh ini kan dulu, kita hanya dapat dari orang-orang tua. Lah emang ilmu ini khusus orang tua? Toh banyak yang tua-tua gak ngerti ilmu-ilmu begitu. Maka pakailah kalam orang Arab. Kata orang Arab, kif amifala al-alim syekh. Ya. Orang alim itu tua walaupun dia masih muda secara biologis. Ya. Secara biologis dia umurnya mungkin belum sampai 50, tapi hitungannya tua. Imam Syafi'i umur 13 tahun sudah jadi mufti. 13 tahun, Pak. Mufti. Kita 13 tahun ngapain? Masih guling-guling di pasir ya. Ya.
Anak-anak kita 13 tahun ngapain? Masih main kejar-kejaran. Imam Syafi'i 13 tahun sudah berfatwa. Sudah dapat izin dari Imam Malik untuk memimpin beberapa bab keilmuan. Wajar umurnya pendek, tapi ilmunya panjang. Sampai hari ini, ilmu yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yang Allah berikan kepadanya, hari ini kita pakai. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wat tarzik, maka sifat fi'liyah yaitu memberi rezeki, tidak hanya rezeki yang zahir, tapi yang lebih mahal adalah rezeki yang batin. Cobalah lihat ini 2023 mulai bertarung ya. Tahun 2023 ini kapan mulai kampanye? Mulai daftar dulu ya. Dapat nomor punggung akhir tahun ini, mulai rame ntar nih pertengahan tahun depan dan awal tahun depan itu, awal tahun berikutnya 2024 itu tahun yang agak lumayan seru. Saya nggak tahu serunya seru baik apa serunya buruk. Semoga baik-baik aja. Ya, kita nggak tahu karena biaya dan persaingan politik di negara-negara demokrasi itu sangat-sangat terbuka dan agak kenceng. Mungkin 2024 itu agak menegangkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan itu dimulai sekarang Pak, sudah dimulai. Cobalah lihat para calon-calon itu. Ketika dia mentok, datang ke dukun, mentok. Datang ke lembaga survei, mentok. Datangnya ke siapa habis itu? Ke kiai. Enggak, kiai jadi pelosok lagi. Ini yang pemimpin siapa sih sebenarnya? Si kiai atau si calon itu? Jadi alam bawah sadar manusia itu masih menerima ada pengaruh doa-doa, zikir-zikir, munajat-munajat para kekasih Allah terhadap alam semesta. Itu masih ada. Ya. Pengen tahu orang yang mustajab doanya? Lihat orang yang gak pernah ngibahin orang lain. Itu doanya mustajab. Cari orangnya di dunia. Kalau ketemu, sulit Pak ketemunya hatta ustaz. Wal insya. Nah, tadi sudah rezeki zahir, rezeki batin. Ketika orang-orang yang punya rezeki zahir bergantung kepada yang punya rezeki batin, maka sifat fi'liyah berikut insya. Insya itu menumbuhkan. Bedanya apa dengan takhlik? Insya itu bahannya sudah ada lalu ditumbuhkan. Wal ibda itu mencipta tanpa perlu contoh. Kita itu nulis mesti ada contoh dulu baru bisa nulis. Buat rumah mesti ada contoh dulu baru bisa buat. Kalau ibda, Allah mencipta min ghairi misalin sabiqin, tanpa ada contoh. Maka bid'ah itu secara bahasa suatu amalan atau keyakinan yang tidak ada contohnya. Itu secara harfiah. Tapi secara ilmu syar'i, bid'ah itu ma lam yakun lahu dalilun syar'i. Bid'ah itu bukan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dalil itu banyak. Nabi pernah nggak pengajian Ahad pagi Pak? Rutin lagi, pernah nggak? Nggak tahu atau nggak pernah? Bilangnya nggak tahu ya toh? Ya. Yang ngaji hari Minggu biasanya siapa? Hari Minggu itu. Orang Arab nyebutnya Ahad sama aja. Jadi jangan takut istilahkan Minggu itu sama aja. Itu istilah bahasa. Minggu Ahad, yang ngaji hari Ahad Minggu ritual begitu, itu agama apa? Tuh. Berarti antum menyerupai mereka dong. Mereka mau bilang bikin maulid itu sama dengan Nasrani.
Sama dong, dia bikin pengajian setiap minggu. Berarti sama dengan sembarangan bikin teori, nggak pakai dalil yang kuat, nggak pakai istidlal yang mantap. Akhirnya menghukumi bid'ah suatu yang tidak bid'ah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala punya nama Badi'. Apa arti Badi'? Badi'us samawati wal ard. Jadi nama Allah itu ada bentuknya huruf. Ada 3 jenis nama Allah. Satu bentuknya huruf. Contohnya apa? Kata Sayyidina Ali dalam riwayat Ad-Darimi, kaf ha ya ain sad ismun min asma'illah. Kaf ha ya ain sad, permulaan salah satu surat di Quran, itu adalah nama Allah. Hamim, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ya. Itu menurut beberapa riwayat sahabat, itu disebut nama Allah. Maka ada nama Allah bentuknya huruf. Baru dengar ya? Bid'ah nggak? Nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Ya. Banyak orang hari ini, dia tidak tahu, dia katakan bid'ah. Ya. Itu saya masa lalu Pak ya, dan saya tidak mau jamaah yang hadir melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, bentuknya kata tunggal. Seperti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kata-kata tunggal. Atau bentuknya idhofah, Dzul Jalali wal Ikram, ini masih satu ya, tunggal atau bentuk, kalau kita nyebut mungkin frase kali ya. Dan yang ketiga, bentuknya jumlah. Jumlah bahasa Arab artinya kalimat. Badi'us samawati wal ard, salah satu nama Allah yang bentuknya kalimat. Yang maha mencipta langit dan bumi tanpa perlu meniru konsep siapapun. Ya. Allah sendiri yang membuat konsepnya, membuat konsepnya. Wajah kita ini, walaupun kata orang mirip dengan si fulan, fulana, dia tidak akan pernah mirip dengan siapapun. Kita punya anak, Bapak tentu sebagian besar punya anak, kecuali yang jomblo, ya, atau yang belum Allah kasih rezeki anak. Apakah kita yang melukis wajah anak, atau itu dilukiskan untuk kita? Siapa yang bikin wajah anak? Bapak emaknya? Enggak. Maka di surat Al-Waqi'ah dikatakan, itu air yang engkau tumpahkan, apakah engkau yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Maka Sayyidina Ali setiap kali membaca surah Al-Waqi'ah dan di ayat ini langsung menjawab bala atau bal anta ya Rabb. Sebaliknya ya Allah, engkaulah yang mencipta, engkaulah yang menumbuhkan. Ya. Apalagi bentuk kalimat falikul habbi wan nawa. Nah, ini bisa bentuknya frase, bisa disebut jumlah, ya. Kalimat yang menciptakan biji-bijian. Ya. Ada yang bentuknya lam yalid wa lam yulad. Jadi yang paling enak pakai kulhu aja ya. Kul huwallahu ahad. Hu tunggal, Allah tunggal, ahad tunggal. Allahu samad, Allah tunggal, samad tunggal. Tapi giliran lam yalid wa lam yulad, ini satu paket, satu ayat, ini satu nama. Ini nama. Jadi boleh berdoa, wahai yang tidak lam yalid wa lam yulad. Ada seorang sahabat berdoa dengan membaca Al-Ikhlas, wahai ya man huwa ya Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, doanya mustajab. Doanya mustajab. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
itu disebut dengan nama bentuknya kalimat. Ya. Al-Badi' salah satu nama Allah yang bentuk tunggalnya ada, juga ada bentuk kalimatnya. Was-sana'. Nah, sana' ini memproduksi. Saya mau lihat, Pak. Coba lihat pohon kelapa. Dia punya mesin suling nggak, Pak? Kenapa di dalam buah kelapa itu ada air? Dia punya alat mesin nggak? Nggak punya. Dia punya pompa? Nggak punya. Walaupun kemudian ada namanya pembuluh kapiler, lalu apalah namanya. Itu kan penamaan yang diberikan oleh orang-orang biologi, ahli biologi. Siapakah yang mengambil air? Apakah pohon kelapa itu yang mengejar air? Atau air itu diantrin kepadanya? Yang mana, Pak, yang tepat? Kalau akarnya kelapa bisa nyari, rumah kita terancam. Sumur Bapak terancam itu ya. Apalagi aquanya. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat dikatakan tidaklah ada min nabatin atau syajaratin, ya, kecuali Allah wakilkan malaikat di situ yang ngurusin makan minumnya. Jadi ada malaikat-malaikat rezeki. Malaikat ini adalah tentaranya malaikat Mikail. Dalam bahasa umum disebut malaikat rahmat. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang-orang lama sebelum Nabi Muhammad SAW disebut dengan Mikail. Lalu diarabkan jadi Mikal. Jadi di Quran itu ada sebutannya Mikal, ya, Jibril wa Mikal, atau Jibrail. Jadi yang memproduksi air di situ siapa? Allah. Ya. Ada orang berobat dengan satu benda yang menciptakan kesembuhan pada obat itu siapa? Allah bukan? Maka bedakan khasiat obat dengan kesembuhan. Kesembuhan itu bahasa Arabnya syifa. Itu di luar bahan itu. Jika Allah mengatakan kun, jadilah engkau penyembuh wahai obat, orang itu pasti sembuh. Jika Allah tidak mengatakan kun, walaupun obatnya banyak dan lengkap, dia tidak akan sembuh. Itu sebabnya kita berobat itu hanya mengamalkan sunnah berobat. Kesembuhan pada hakikatnya ciptaan dari Allah SWT. Ya. Bahkan dokter kalau sakit, gimana, Pak? Ya, dia nggak bisa menciptakan kesembuhan. Dokter boleh sakit nggak? Maka ulama pun yang mengobati kolbu boleh juga sakit kolbunya. Nanti dia memerlukan ulama-ulama yang lain menyembuhkan kolbunya. Wa ghairu dzalika min sifatil fi'l. Dan masih banyak lagi sifat-sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuruknya jam berapa? 5:38 34 sudah. Mau ada pertanyaan? Gak usah lah ya. Insya Allah bulan depan, ini bulan Desember, kalau umur kita panjang tahun depan kita ketemu lagi. Insya Allah. Kesimpulan kita kajian pada pagi ini sederhana. Imam Abu Hanifah menyebut sifat ma'ani dengan istilah sifat dzatiyah. Yang kedua, beliau memisahkan dan merincikan apa yang tidak diperincikan oleh imam-imam yang ada setelahnya ataupun sebelumnya, yaitu yang disebut dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Untuk apa dirincikan ini? Karena sifat dzatiyah
disebut qadim, sedangkan fi'liyah dihitungnya hadis baru, berubah-ubah. Adapun yang zatiyah tadi, hayat, kudrat, iradat, itu tidak berubah-ubah. Allah tidak berubah dengan perubahan alam semesta. Ilmu Allah tidak berubah dengan berubahnya objek yang diketahui. Namun sifat fi'liyah ini karakternya berubah-ubah. Ini hanya pengistilahan Bapak Ibu yang makan Allah, supaya orang ketika memahami Allah Ta'ala tidak kemudian membayangkannya di luar yang diperkenankan untuk dibayangkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi kita semua. Ini baru kita baca satu baris daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Nas'alullah al-fatha wal kashfa wa nas'alullah al-ilma wal ma'rifata wa nas'alullah an-nura wa nas'alullah an yukhrijana min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.